persembahan drama teater dari kelas 93 dengan judul drama Si Jampang dan Pangeran Syarif. Jampang atau yang lebih dikenal sebagai Si Jampang adalah perampok berhati baik. Tujuan ia merampok dari para konglomerat adalah untuk membantu masyarakat Indonesia yang tertimpa kemiskinan dikarenakan penjajahan yang dilakukan Belanda pada masa itu. Sedangkan Pangeran Syarif adalah pembela agama Islam yang sedang berjuang membela rakyatnya yang sedang dijajah oleh Belanda. Berapa banyak pribumi yang sudah dibunuh dan dijadikan budak oleh para Belanda. Masyarakat pribumi pun tidak bisa melawan karena minimnya senjata modern dan jumlah pasukan yang juga kalah banyak. Ini sangat tidak adil. Rakyat-rakyatku kalah dalam jumlah pasukan dan senjata. Masa iya para Belanda menggunakan senjata api, sedangkan rakyatku hanya memiliki golok, pedang, dan panah. Semua alat tradisional itu pasti kalah jika diadu dengan senjata modern milik para Belanda itu. Benar Tuan, rakyat kita kalah jauh dalam masalah teknologi. Tapi percayalah Tuan, Allah Ta'ala pasti bisa membantu kita melawan para Belanda itu. Pasti Tuan, janganlah Tuan ragukan kemampuan yang Maha Kuasa. Ya, kau benar saudaraku. Aku tidak seharusnya meragukan kekuatan yang Maha Kuasa. Astagfirullah. Ya Allah, maafkan hamba. Tapi saudaraku, sepertinya jika kita akan melawan para Belanda dengan tentara kita yang saat ini, itu tidak mungkin. Jumlah kita hanya ratusan, sedangkan mereka ribuan. Benar Tuan, itu sangat tidak seimbang dan kemungkinan kita menang melawan mereka sangatlah minimum. Sebaiknya kita mencari aliansi Tuan agar kita bisa membuat pasukan yang lebih banyak dan lebih kuat. Itu ide yang bagus saudaraku. Tapi dengan siapa kita akan membuat aliansi? Tuan, ada pencuri yang menyelinap masuk. Dia mencuri barang dari pedagang. Kami sudah menangkapnya, Tuan. Di mana pencuri itu? Sini, Tuan. Tolong tenang. Cih, orang kerajaan. Jangan begitu saudaraku. Mengapa kau mencuri di sini? Itu perbuatan yang sangat buruk. Emang ayah peduli? Suka-suka ayah dong. Ayah mencuri bukan buat diri ayah sendiri, tapi buat warga kampung ayah. Si Belanda bejat itu seenak aja ngejajah kampung ayah. Apakah daerahmu juga dijajah oleh para Belanda? Ya iya, kan gak adil tuh kayak gitu. Emang warga kampung ayah punya apaan sih sampai dijajah? Cuman petani doang kok. Dan kau berusaha untuk mengusir para penjajah itu? Jelas saya pengen ngusir. Ayah lagi ngurusin burung malah ditodong senjata. Kan kurang ajar. Hahaha. Apa lu tawa-tawa? Sepertinya orang ini bisa kita jadikan aliansi. Masyarakatnya juga sedang berusaha melawan para penjajah. Saya rasa ini adalah jawaban dari masalah kita, Tuan. Kau benar saudara. Tapi apakah kita bisa mempercayainya? Bagaimana kalau kita bawa dia ke dalam ruanganmu, Tuan, untuk berdiskusi bersamanya dan menawarkan dia kerjasama, Tuan? Baiklah, jika itu yang kau pikir adalah pilihan yang terbaik. Mari saudaraku, kita berbincang di dalam saja. Ngapain ayah harus ikut masuk? Emang ente siapa? Perkenalkan, aku Pangeran Syarif, pembela iman agama Islam. Dan siapa kau saudaraku? Nama ayah Jampang. Mau ente apa suruh ayah masuk? Kau bilang kau sedang melawan para Belanda kan? Aku ada penawaran untukmu. Iya dah. Saudaraku Jampang, warga kampungmu sedang dijajah benar? Iya, terus? Dan kau juga sedang berusaha melawan balik mereka dan mengusir mereka dari kampungmu? Iya, tapi susah banget dah. Bayangin aja warga kampung ayah cuma punya bambu sama golok. Lu bayangin dah tuh gimana caranya ayah bisa menang lawan mereka. Ya, aku juga sedang mengalami hal yang sama. Rakyat-rakyatku juga kalah jauh dengan para penjajah itu. Dan tentara kami juga kurang. Karena itu, apakah kau ingin beraliansi denganku, saudaraku? Aliansi? Apaan tuh? Aliansi adalah di mana kedua pihak menjalin hubungan kerjasama yang melibatkan semua individual yang bersangkutan dengan pihak tersebut. Intinya, kita, warga kampungmu, dan rakyat kami akan bekerja sama mengusir para penjajah Belanda tersebut. Oh, begitu ya. Terus kalau ayah setuju, ayah dapat apaan? Kebebasan. Ya udahlah, ayah setuju. Terima kasih, saudaraku. Caranya gimana? Kan biasanya kalau pengen lawan-lawan gitu
kudu ada taktiknya. Nah, itu gimana? Tapi Aye tahu posisi mereka di mana aja. Jangan khawatir, tentang rencana serangannya kita bisa rencanakan bersama. Tolong panggilkan kapten. Baik, Tuan. Yang bisa saya bantu, Tuan? Ya, bisakah kau membantu kami membuat rencana penyerangan? Aku tahu kamu sangat ahli dalam hal seperti ini, Kapten. Dengan senang hati, Tuan. Syarif, si Jampang, penasihat dan kepala penjaga pun berdiskusi selama berjam-jam. Mereka mendiskusikan cara paling ampuh dalam mengalahkan para penjajah tersebut dan rute mana yang harus mereka ambil agar dapat menghindar dari para penjajah untuk sementara waktu. Sementara itu di markas para penjajah Belanda, mereka sedang merayakan kemenangan mereka melawan kampung terpencil di Jawa Tengah. Para warga sudah mereka jadikan budak, sedangkan bagi yang berani memberontak akan langsung ditembak mati. Dan kak mati ya, Bung. Sudahlah, Jenderal. Jangan berlebihan. Ah, ayolah, catur itu seru. Kau saja yang tidak bisa bermainnya. Ya, baiklah, Jenderal. Pribumi Sialan ini telah berani-beraninya memberontak dan coba melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan, Jenderal? Apakah kita harus membunuhnya, menembaknya, atau membuatnya menderita dulu dengan cara menyiksanya? Ayolah, Jenderal. Masih ada pemikiranmu yang suka menyiksa orang itu. Itu sangat tidak manusiawi. Haruskah kita pertimbangkan lagi? Tunggu, ampuni saya. Saya mohon, berikan saya satu kesempatan lagi. Mengapa aku harus mengabulkan permintaanmu itu? Tolong, saya masih mempunyai istri dan Terlalu berisik. Kau bahkan bukan jenderal, tapi kau sudah melakukan semuanya semaumu. Apakah aku harus membunuhmu juga? Silakan saja, Jenderal. Tapi dengan matinya saya, mati juga pasukan Anda. Baiklah, kau ada benarnya juga. Itulah satu kata yang dapat mendeskripsikan para penjajah tersebut. Mereka sama sekali tidak melihat para pribumi sebagai manusia. Namun mereka melihat pribumi sebagai budak dan kotoran di jalanan yang batas mereka injak-injak dan bunuh. Dan hal itu yang membuat para pribumi sangat membenci mereka. Sudah berminggu-minggu Pangeran Syarif, si Jampang, penasihat dan kapten menyiapkan rencana penyerangan mereka. Mereka menyiapkan rencana itu dengan matang. Bahkan mereka juga membuat rencana kedua untuk berjaga-jaga jika rencana pertama tidak berhasil. Walau rencana mereka sudah matang, tetapi masih ada satu kendala, yaitu senjata. Tidak semua warga di kampung Si Jampang mempunyai senjata, dan itulah mengapa Pangeran Syarif, Kapten, dan Si Jampang bergegas mengunjungi desa yang menjual banyak macam senjata. Keberadaan kampung itu cukup dekat. Pangeran Syarif, Si Jampang, dan Kapten hanya butuh sebuah perahu untuk menyeberangi danau. Sepertinya kita harus menyeberangi danau ini. Tapi dengan apa? Nyelam aja kali, mending basah kuyup daripada harus muter-muter ngelewatin hutan. Perlu seperti itu, Jampang. Tadi saya lihat ada tukang perahu di sebelah situ. Siapa tahu kita bisa menyewa untuk membantu kita menyeberangi danau ini. Benar juga, Kapten. Ayo kita ke sana. Permisi, Pak. Apakah Bapak bisa membantu kita untuk menyeberangi danau ini? Oh, tentu bisa. Alhamdulillah. Biayanya berapa, Pak? 3 koin perak, Nak. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Aku tidak perlu tahu. Nah, kenapa kau melihatnya seperti itu? Dia janggal banget, Bang. Perasaan Ayi sama nih orang agak mencurigakan. Maksudmu? Lihat cara dia ngeliat si Syarif deh, Bang. Kayak ancang-ancang pengen ngelakuin sesuatu. Kau benar. Kita harus waspada. Iya, Bang. Apa maksudmu melakukan itu? Apakah aku tidak tahu aku ini siapa? Aku tahu betul kau itu Syarif, dan aku di sini untuk menghentikanmu. Kau tidak akan pernah menang melawan Belanda. Kau tidak ada apa-apa dibanding mereka. Kau hanya seorang yang lemah dan tentara maupun kecil. Hanyalah. Astagfirullah, saudaraku. Jangan kau berkata seperti itu. Kita sama-sama pribumi, saudaraku. Tidak pantas kita memperlakukan satu sama lain seperti ini. Apakah aku peduli? Aku akan tetap membantu Belanda. Aku tidak peduli jika aku mengkhianati golonganku sendiri. Kurang ajar.
Beraninya kau berbicara seperti itu kepada pangeran. Di mana akal sehatmu? Sudah Kapten, bukan saatnya kau berkelahi. Sudah cukup, kita akan menginterogasi dia setelah kita ada di daratan. Ada aja lu Tong, berani sama kita. Apakah kita perlu mengikatnya Tuan? Agar dia tidak kabur saat ini. Silakan. Siapa yang mengirimmu? Siapa yang menyuruhmu menjadi intel dan pengkhianat golonganmu sendiri? Ngetes gua lu ye. Baiklah, saya akan menjawab. Silakan. Yang menyuruh saya itu Jenderal Sander. Jenderal Sander? Maksudnya jenderal yang paling kejam itu? Iya, benar. Bagaimana kau bisa dijadikan intel olehnya? Jenderal tiba-tiba menghampiri saya dan menyandera saya. Dia menyiksa saya dan memaksa saya untuk menjadi intel. Jika tidak, saya dan keluarga saya akan dibunuh. Kenapa dia sangat kejam sekali? Yo, si goblok, mana ada manusia kayak gitu? Bukan manusia itu mah. Pak, apakah kau tahu di mana kira-kira markas jenderal dan tentara Belanda? Sepertinya saya ingat. Pak, maukah kau ikut bersama kami? Bapak dapat membantu kami untuk menaklukkan para penjajah tersebut. Apakah Anda mau, Pak? Ya, saya mau membantu kalian. Syukurlah, makasih Bung. Pun melanjutkan perjalanan menuju desa tersebut untuk membeli persenjataan. Di tengah perjalanan menuju desa, mereka bertemu dengan Jenderal Sanders dan pasukannya. Sang tukang perahu pun terlihat terkejut dan ketakutan. Dia langsung mengumpat ke belakang si Jampang untuk menghindari Jenderal Sanders. Well, lihatlah siapa yang ada di sini. Si pangeran dan kawan-kawan lemahnya. Ayolah Jenderal, apakah kita harus menanggapi mereka? Mereka hanya akan membuang waktu kita, Jenderal. Hahaha, kau benar kolonel. Tapi sebelum itu, lihatlah, baru segitu saja sudah merintih kesakitan. Apa kau yakin kau akan menang melawanku, Syarif? Sudahlah Jenderal, tujuan kita masih jauh. Ayo biarkan mereka bersiap-siap dulu. Nanti juga kita yang pasti menang, Jenderal. Ya, baiklah. Dimulai. Mari saya bantu. Apakah perlu saya bantu mengobati lukamu, Tuan? Tidak usah. Aku baik-baik saja. Pangeran, mari saya bantu. Obat ini dapat membantu menyembuhkan luka pangeran. Terima kasih, Pak. Elah, lu napa nggak lawan sih? Ayo udah siap-siap menyerang tuh tadi. Sudah gampang. Kali ini bukan waktu kita untuk menyerang. Tapi ketika kita sudah benar-benar siap, kita akan habisi mereka. Ayo setuju bang. Dah yuk kita lanjutin perjalanan. Sarip, mau ayo bantu nggak? Jika kau tidak keberatan, saudaraku. Haelah, gampang lah. Ayo bang. Pak, kita lanjutin perjalanannya. Pangeran Syarif, kapten, dan tukang perahu pun lanjut berjalan ke desa tujuan mereka. Perjalanan tersebut memakan waktu kurang lebih 1,5 jam karena jaraknya yang cukup jauh di dalam hutan. Setelah mereka sampai di desa itu, warga-warga langsung melihat ke arah mereka dan langsung menyapa Pangeran Syarif dengan senyuman yang manis. Pangeran Syarif dan kawan-kawannya pun langsung menuju pasar untuk membeli beberapa keperluan untuk persiapan penyerangan mereka melawan Belanda nanti. Mereka membeli perbekalan seperti roti, buah-buahan, dan makanan lainnya yang gampang untuk dibawa. Ketika mereka berbelanja persenjataan, ada seorang gadis yang selalu melirik ke mereka. Gadis tersebut memperhatikan dengan tatapan yang cukup tajam, seperti sedang menaati gerak-gerik mereka. Walau gadis itu sudah berusaha untuk tidak diketahui keberadaannya oleh Pangeran Syarif, tetap saja usahanya sia-sia. Pangeran Syarif langsung menyadari keberadaannya. Setelah memberi keperluan senjata, Pangeran Syarif pun menghampiri gadis tersebut dengan tampang yang sangat amat ramah. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya? Tidak, saya hanya memandangi saja. Kalau begitu, bolehkah saya tahu nama Anda? Saya Mawar, dan Anda pasti Pangeran Syarif, kan? Itu benar. Senang bertemu denganmu, Mawar. Senang bertemu
bertemu denganmu juga, Tuan. Woi Sarip, ini mau dibawa balik pakai apaan? Mungkin pakai kereta kuda. Apa menurut kalian? Itu ide bagus Tuan. Akan segera saya carikan kereta kuda. Saya bisa mengendarai kereta kuda. Jika Anda mau, saya bisa bantu. Benarkah? Baiklah, jika kau tidak keberatan. Terima kasih Mawar. Pangeran Syarif dan kawan-kawannya pun dibantu oleh Mawar untuk membawa barang-barang yang mereka baru saja beli. Karena bantuan Mawar pun, perjalanan mereka menuju pelabuhan menjadi jauh lebih singkat dibanding perjalanan mereka jika berjalan kaki. Mereka pun tiba di pelabuhan dalam waktu 45 menit. Pangeran Syarif dan kawan-kawannya pun mengambil barang yang ada di kereta kuda ke dalam perahu. Ketika kapten tukang perahu dan si Jampang sudah berada di perahu, Pangeran Syarif berbincang kepada Mawar untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya, lalu berpamitan. Pangeran Syarif masuk ke dalam perahu dan mereka kembali ke pulau di seberang danau. Mawar pun memperhatikan mereka yang sedang menaiki perahu untuk beberapa saat sebelum ia berbalik badan dan kembali menaiki kereta kudanya. Mawar pun mengendarai kereta kudanya ke tempat tujuannya, jauh di dalam hutan. Dan di dalam hutan tersebut ada beberapa tenda yang sedang berdiri, dikelilingi oleh tentara-tentara Belanda yang sedang berlatih senapan. Mawar pun memasuki salah satu tenda di situ dan dia langsung bertemu dengan Jenderal Sanders dan Kolonel Van. Jenderal, Kolonel, Oh, Mawar, senang bertemu kembali denganmu. Apa urusanmu di sini? Ada informasi baru dari hasil pengamatanmu? ya, Jenderal. Saya tadi baru saja bertemu dengan Pangeran Syarif dan kawannya. Benar apa kataku, Jenderal? Mereka pergi ke sini untuk membeli senjata dan persiapan diri untuk melawan kita. Hehe, kalau benar, Van. Jadi, apa saja yang mereka bawa? Beli beberapa senjata api, hanya senjata pistol kecil berjumlah 5-7 pistol kurang lebih. Mereka juga membawa banyak makanan seperti roti dan buah-buahan. Cukup sederhana, tapi aku yakin di balik peralatan sederhana itu ada rencana yang hebat. Tidak mungkin mereka tidak memikirkan hal itu. Aku benci menyatakan ini, tapi dia adalah orang cerdas. Ketika Jenderal bertingkah seperti ini, ada kemungkinan kita akan kalah dalam pertarungan ini. Tapi ayolah, mereka hanya pribumi yang kasarnya jauh lebih rendah daripada kita. Kau mengatakan itu seakan Mawar bukanlah pribumi. Tidak apa-apa, Jenderal. Saya memang setengah pribumi, tapi saya juga setengah Belanda. Dan saya akan mengabdikan diri saya kepada Belanda. Kami tahu, kami bisa mempercayai Mawar. Terus mempersiapkan rencana untuk pertempuran yang akan menantikan siapa yang akan memiliki wilayah Jawa Barat ini. Para pemimpin terus mempersiapkan rencana dan para pasukan terus melatih diri agar menjadi lebih kuat. Pangeran Syarif pun sering mengunjungi desa di mana Mawar tinggal. Mereka juga sering bertemu dan sering berbincang mengenai apa saja. Waktu Pangeran Syarif menyadari ada beberapa titik janggal di diri Mawar, mulai dari logatnya yang logat Belanda, bahasa tubuhnya yang sering menunjukkan rasa waspada dan juga kegelisahan. Juga sepatu Mawar yang selalu saja merupakan boots hitam, boots yang sama seperti para tentara Belanda. Pangeran Syarif pun memutuskan untuk mengikuti Mawar saat dia pergi ke hutan. Pangeran Syarif berusaha agar keberadaan dia tidak diketahui oleh Mawar juga para tentara Belanda. Pangeran Syarif terkejut ketika melihat Mawar memasuki tenda markas tentara Belanda. Pangeran Syarif memutuskan untuk mengumpat di belakang pohon dan menunggu Mawar keluar dari tenda agar ia bisa menanyakan Mawar tentang hal ini. Setelah beberapa menit pun Mawar keluar dari tenda dan ia langsung disekap lalu diinterogasi oleh Pangeran Syarif. Yang kau lakukan di tenda para Belanda, apakah kau intel? Apa? Tidak, aku bukan intel, Tuan. Lalu apa yang kau lakukan di sana? Tidak mungkin seorang pribumi dapat keluar masuk ke tenda para Belanda dengan sangat santai seperti dirimu. Baiklah, Tuan. Kau telah menangkapku. Benar ganku, kau seorang intel. Mengapa kau memutuskan untuk bekerja sama dengan orang yang telah menjajah wilayahmu? Karena mereka hampir membunuhku dan aku telah berjanji untuk mengabdi kepada mereka dan untuk imbalannya aku akan dilindungi dari segala penyerangan. Astagfirullah. Lalu apakah kau tahu yang mereka rencanakan?
Kalau begitu, apakah kau ingin membantuku demi kebebasan rakyat ini? Aku tidak akan mati, kan? Tidak, kau aman, Mawar. Baiklah, Tuan. Terima kasih, Mawar. Jadi, Mawar, tolong ceritakan semua rencana Jenderal Sander dan Kolonel Van. Mawar pun menceritakan semua yang ia tahu tentang rencana Jenderal Sanders dan Kolonel Van, dan tentu sangat membantu Pangeran Syarif. Pangeran Syarif mengajak Mawar untuk kembali ke wilayahnya agar bisa membicarakan rencana baru. Saat Pangeran Syarif dan Mawar kembali ke wilayah Pangeran Syarif, Mawar pun membantu untuk menyelesaikan rencana penyerangan tersebut. Setelah rencana penyerangan mereka selesai dan prajurit mereka pun sudah dipersiapkan dengan persenjataan dan perbekalan makanan yang cukup, Pangeran Syarif dan prajuritnya pun bergegas menuju markas para Belanda dan mereka mencari posisi untuk menyerbu para tentara Belanda. Ternyata kedatangan mereka sudah ditunggu oleh pihak Belanda. Pangeran Syarif dan si Jampang menghampiri salah satu tenda yang ada di sana. Mereka langsung dipertemukan dengan Jenderal Sanders dan Kolonel Van yang menatap mereka dengan tatapan yang tajam. Mau lagi, Pangeran. Aku tidak bisa mengatakan aku senang untuk bertemu denganmu. Hahaha. Ayolah, Pangeran. Jangan terlalu kaku seperti itu. Aku tidak bisa bercanda layaknya teman dengan musuh. Kita bukan teman. Oh, Pangeran, perkataanmu itu sungguh menyakitkan. Tapi siapa yang peduli? Keangkuhanmu itu akan segera hancur setelah kau kalah. Mari kita lihat-lihat, Jenderal. Apakah tanah ini tetap akan menjadi milik pribumi atau milik rakyatmu itu? Lihat-lihat, berani sama Aye. Apa kau bilang? Dasar orang kampung. Wah, lu ye. Sudah, kita bertengkarnya nanti. Pukul 4 sore di sini. Perang akan kita mulai. Baiklah. Ukuran penentuan semakin dekat. Inilah yang dinantikan kedua kubu agar bisa benar-benar mengambil kepemilikannya atas tanah Jawa Barat. Para prajurit pun sudah siap mempertaruhkan nyawa untuk memperebutkan tanah Jawa Barat. Terlihat sekali perbedaan prajurit Belanda dengan prajurit Indonesia, mulai dari segi perlengkapan maupun atribut pakaian pelindung. Tetapi prajurit Indonesia memiliki hal yang prajurit Belanda tidak punya, yaitu rasa kesatuan dan persatuan yang sangat amat kuat. Prajurit pun sampai di hutan pada pukul 4:12 sore. Pangeran Syarif sedikit terkejut ketika melihat hutan yang sunyi dan sepi. Tetapi Kapten tahu ada yang tidak beres dari semua ini. Sepertinya ini rencana mereka. Mereka akan menyerang kita dari segala arah. Kau benar, Kapten. Kita harus bersiap-siap semuanya. Berjaga-jagalah. Emang mereka dari mana aja, Rani? Bisa dari mana saja. Berjaga-jagalah. Jangan sampai lengah. Aku tahu ini semua rencanamu. Hahaha, benarkah? Kau benar-benar yakin ini adalah semua rencanaku? Kau benar, Pangeran. Mungkin atau tidak mungkin, ini adalah rencana kami. Tersebut ditembak, para prajurit Belanda langsung menyerbu prajurit Indonesia dari segala arah. Suara tembakan bergema di hutan yang sunyi ini. Selain suara tembakan, banyak juga suara prajurit berteriak kesakitan dikarenakan terkena tembakan. Mereka terus bertarung hingga satu persatu prajurit mereka mulai gugur. Tapi sayang, prajurit Indonesia kalah dengan prajurit Belanda. Prajurit Belanda pun senang akan kemenangannya. Lalu mereka menahan dan mengikat Pangeran Syarif dan si Jampang yang sudah terluka.
Kapten di mana? Lah iya, si kapten di mana nih? Kapten, maksudmu orang ini? Kapten. Kau tahu pangeran, aku sudah bilang bahwa kau akan kalah. Selamat tinggal kepada temanmu. Tidak. Dan sekarang adalah giliranmu. Tanah Jawa Barat adalah milik kita. Apa-apaan ini? Dasar pengkhianat. Aku orang Indonesia. Aku berbahasa Indonesia. Dan tanah airku Indonesia. Aku akan terus membela negaraku dari orang sepertimu. Kamu aku sebagai orang Indonesia. Lalu apa kabar dengan darahmu yang juga setengah orang Belanda? Kita para Belanda jauh lebih cerdas daripada pribumi sialan ini. Mereka telah menjadi budak di tanah mereka sendiri, dan kita hanya tinggal menodongkan senjata ke kepala mereka. Itu yang kita lakukan. Dan kau sudah diberi kesempatan emas seperti ini, dengan bodohnya kau menolak. Dasar tidak berotak. Oke lu, emang ayah harus bersenain. Senang-senang lagi neraka. Ya bagus saudaraku, kita menang. Kita juga menang karena bantuanmu, Mawar. Tidak masalah, Tuan. Saya merasa terhormat telah bisa mempertahankan tanah airku. Meskipun banyak saudara kita yang tumbang, jasa mereka tidak akan kita lupakan. Ini adalah langkah baru menuju kemerdekaan. Indonesia harus merdeka. Merdeka! Merdeka! Setelah bertahun-tahun, tanah Jawa Barat pun bebas dari para Belanda. Tidak ada lagi yang diperbudak, tidak ada lagi yang terbunuh, dan tidak ada lagi yang dipisahkan dari keluarganya.